Dan kita akan panggilkan saja secara langsung Pak Arya Wirajaya, Crown 005 dari Kota Bali. Topik kita hari ini adalah apakah semua orang bisa sukses di bisnis 3N Networks? Mungkin Bapak Ibu ketika prospek di lapangan, di luar sana, mereka mengatakan, kamu nggak cocok sukses di sini, tampangmu bukan tampang orang kaya, ya. Kamu pengen Mercy, tampangmu tampang angkot misalnya, ya. Jadi mungkin banyak kata-kata banyak orang mengatakan bahwa Anda tidak bisa sukses, gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, itu bukan Anda, tapi mereka yang mengatasi itulah mindset mereka. Sebenarnya mereka lah yang pantas untuk tidak sukses, mereka yang mengatai Anda. Ya, kalau Anda sudah yakin pada diri Anda sendiri, Anda sudah memiliki mindset yang benar terhadap bisnis ini, saya yakin apapun latar belakang Anda, sebenarnya Anda pasti bisa sukses. Nah, sekarang masalahnya mindset seperti apa? Sepi karena faktor produk atau jasanya, ya, di mana produk jasa ini kadang-kadang membuat sebuah bisnis itu jenuh, bos kalian. Ya, saya pernah jalankan bisnis pembalut, awalnya pembalutnya luar biasa, ya, pembalut ada ionnya, bos kalian, berbeda dengan pembalut yang ada di warung-warung atau yang ada di Alfamart, ya.
Nah, saya jualan dan waktu itu laku keras. Tiba-tiba 6 bulan kemudian ada pembalut yang baru lagi, dengan produk baru, pembalut plus ion plus infrared katanya. Wah, jadinya saya kalah saing ya. Nah, 1 tahun kemudian ada produk baru lagi, pembalut plus ion plus infrared plus bluetooth katanya. Nah, jadi wah, itu yang membuat jenuh. Nah, sekarang apakah 3 Talk ini bergabung bahwa sekalian sebenarnya Bapak Ibu waktu ini tidak ada batasnya karena sekali lagi produk kita adalah produk keuangan. Anda mau bergabung 10 tahun lagi, Anda mau bergabung 20 tahun lagi, trennya masih akan ada gitu. Tapi saya tidak menyarankan Anda bergabung 10 tahun lagi karena apa? Anda akan buang-buang waktu. Kalau Anda bergabung sekarang 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun lagi Anda jadi front agensi ya. Nah, setelah 3 tahun itu Anda sudah penghasilan 200 juta rupiah per bulan, nggak perlu menunggu 10 tahun lagi ya. Jadi timing di sini Bapak Ibu ini sangat tepat sekali. Apalagi sekarang kita lihat pemerintah di tahun 2015 bulan Oktober sudah menggalakkan yang namanya kampanye nabung saham. Di mana konsepnya sangat mirip dengan konsep kita ya. Nah, kita disarankan untuk beli reksadana, obligasi ya, kita nabung setiap bulan ya di reksadana, obligasi dan aset yang lain dan tanpa harus melihat buy sell-nya dan jangka panjang tentunya pasti nilainya pasti akan jauh naik. Ya. Begitu juga 3 Network, sekalian. Jadi ini mirip sekali dengan program pemerintah, tapi bedanya kita ada bisnisnya, itu yang luar biasa. Oke, nah kenapa saya bilang ini sangat mudah sekali? Karena apa? Karena kalau misalnya saya katakan, putus. Ya, cek 1. Oke, dah. Terus ya. Oke, Bapak Ibu. Tunggu ya, saya hubungi Bu Sari dulu.
Bapak Ibu dengar suara saya? Pak, Tes bagus, satu. Pak. Pak, Tes, Lanjut, Pak. lanjut. tes Bagus, satu lagi. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Aman, Pak. Lanjut. Oke, selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan ini bisnis sangat mudah sekali? Kenapa? Kalau saya minta Anda untuk merekrut 3 orang dalam waktu 1 hari, saya kira Anda tidak bisa. Ya, ada yang bisa, tidak bisa. Kalau saya minta Anda untuk rekrut 3 orang dalam waktu 1 bulan, kira-kira ya 50-50 lah ya. Ada 50% yang bisa, ada 50% yang tidak bisa. Kalau saya minta Anda untuk merekrut 3 orang hanya dalam 1 tahun, saya yakin Anda semua pasti bisa. Ya, 1 tahun, 12 bulan, 365 hari, Anda hanya rekrut 3 orang. Dan setelah itu, Anda tidak boleh rekrut lagi, Anda hanya menduplikasikan. Ini saya ilustrasikan dengan cara yang paling sederhana, ya, cara goblok-gobloknya, ya. Salam buat Pak Restiati, ya. Oke, potensi kita jika Anda hanya merekrut 3 dan duplikasi. Tahun pertama, misalnya, Bapak Ibu caranya hanya sekedar update status di Facebook atau di jejaring sosial, ya. Setiap hari selama 365 hari, kerjaan Anda hanya update status 1 hari 3 kali. Pagi, siang, sore. Ya, misalnya pagi Anda update status 3i Networks dahsyat gitu. Jam 12 siang Anda update status 3i Networks bonusnya gila gitu ya. Nah, sore Anda update status bagi yang ingin join 3i Networks silakan hubungi saya, ini nomornya gitu ya. Nah, Anda terus lakukan itu selama 365 hari. Kira-kira ada yang bergabung nggak barusan? Saya yakin pasti ada yang bergabung. Karena selama 1 tahun, Anda hanya butuh 3 orang yang bergabung. Saya yakin masih bisa, hanya sekedar update status barusan. Ya, tahun pertama Anda rekrut 3. Dan setelah itu Anda stop merekrut. Ini hanya ilustrasi, jangan ditiru ya, don't try this at home. Oke, Anda silakan konsultasikan kembali ke leader Anda. Ini hanya ilustrasi sederhana saja. Tahun pertama, kalau ada orang keempat yang mau bergabung, bagaimana Pak? Tolak aja Pak, karena kita butuh cuma 3 gitu. Tolak aja. Ada orang kelima yang bergabung, tolak aja. Oke. Nah, yang berikutnya tahun kedua. Nah, tahun kedua ini giliran 3 orang yang Anda rekrut itu punya waktu sama juga 12 bulan atau 1 tahun ya. Punya waktu 1 tahun hanya dengan update status pagi, siang, sore selama 365 hari. 3i dahsyat, 3i gila, 3i network yang mau join silahkan hubungi saya gitu ya. 365 hari saya yakin akan ada 3 orang yang bergabung dari daftar nama mereka. Jadinya 3 kali 3 sama 9. Tahun kedua Anda hanya memiliki 12 orang di jaringan Anda. Tahun ketiga giliran 9 orang baru ini juga melakukan yang sama, update status pagi, siang, sore selama 365 hari dan mereka juga akan ada rekrut 3 orang. 3 orang yang mereka rekrut, 9 kali 3, 27. Ya, tahun 3, 27. Tahun keempat, kita lakukan seterusnya ya. 27 rekrut 3 selama 1 tahun. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi 1 tahun ya. 27 kali 3, 81. Saya yakin semua orang pasti bisa rekrut 3 selama 1 tahun. Oke, kita lihat hasilnya. Di tahun ke-9, jumlah mitra baru adalah 19.683 di tahun ke-9, misalnya. 19.683. Kita abaikan saja omset tahun pertama sampai tahun ke-8, karena yang namanya omset premi sistem yang itu yang dihitung sebagai bonus level atau bonus jaringan ya. Yang kita lihat bonus tahun ke-9 pastinya akan berhubungan dengan omset premi grup sistem tahun ke-9. Jadi yang kita hitung hanyalah 19.683. Oke. Seandainya mereka hanya join di premi 350.000, berarti di sini akan ada omset 6,8 miliar ya, 6,8 M. Bayangkan 6,8 M dibagi 3 kaki, 3 jalur, berarti ada 2M, 2M, 2,8 M. Nah, kira-kira Anda sudah front agensi belum? Saya yakin Anda sudah front agensi dengan omset 2M, 2M, 2,8 M selama 9 tahun, bos kalian. Apakah 9 tahun ini waktu yang worth it buat kita berusaha di 3i Network sehingga kita bisa di posisi front agensi? Ya, kita bisa bandingkan, bos kalian. Saya yakin di antara Anda ada yang sangat setia bekerja di sebuah perusahaan sampai belasan tahun, sampai 20-an tahun, dan bahkan Anda digaji tidak sampai ratusan juta, Anda mau gitu, ya. Anda di sana saja mau, apalagi di sini, ya. 9 tahun itu worth it untuk Anda. Minimal Anda harus jadi front agency. Jadinya saya tetapkan sebuah standar, ya, seminimal-minimal mungkin 9 tahun dari sejak Anda bergabung, Anda harus jadi front agency. Seminimal-minimalnya, bos kalian. Ya, kalau Anda bisa 3 tahun, silakan 3 tahun. Bisa 4 tahun, silakan 4 tahun. Tapi kalau Anda 9 tahun tidak jadi front agency, saya bisa katakan Anda gagal di sini. Kenapa? Ini cara udah paling gampang banget. Ya, gampang sekali. Dan Anda seharusnya
sudah bisa jadi klon agensi, maksimal 9 tahun. Jadi ini membuktikan bahwa semua orang bisa jadi klon agensi. Oke. Nah, berikutnya mungkin ada yang bertanya, Pak, untuk bisa jadi klon agensi, kita bisa lihat ada 11 orang yang sudah membuktikan. Apakah mereka semua berpengalaman di dunia asuransi, atau apakah mereka semua berpengalaman di dunia MLM? Ya, Bapak Ibu bisa lihat wajah 11 klon agensi ini tidak semua berpengalaman, bos kalian. Ya, salah satunya adalah rekan saya, Bapak Yosef Setiawan. Ya, beliau latar belakangnya mantan seorang karyawan. Beliau tidak pernah berbisnis asuransi, bahkan tidak pernah menyentuh MLM. Beliau bisa jadi klon agensi kita. Ya, jadi belum tentu pengalaman MLM, pengalaman asuransi juga harus bisa sukses di sini. Ya, yang penting Bapak Ibu punya kegigihan dan konsistensi baru bisa sukses di sini. Oke. Nah, yang kedua, apakah sukses di bisnis ini harus punya uang atau modal yang besar? Bapak Ibu, contohnya saya sendiri. Ya, saya bergabung di bisnis ini, ya itu dengan minjam uang dari teman, bos kalian, dengan angka 350. Maklum, habis gagal di money game. Oke. Dan apakah untuk operasional saya pinjam uang di bank atau apa, saya tidak ada modal untuk operasional, bos kalian. Saya hanya bermodalkan apa yang saya miliki saat itu. Ya, bahkan waktu itu saya sempat gadaikan cincin pernikahan saya. Saya menikah bulan Juli, dan waktu itu Agustus, September, Oktober saya gadaikan cincinnya. Itu luar biasa sekali, bos kalian ya. Jadi sempat gadaikan cincin dan untungnya ya saya bisa tebus di pegadaian, bos kalian. Nah, itu jadi sebenarnya tidak harus punya uang atau modal besar untuk sukses di bisnis ini. Bapak bisa belajar dari leader Anda, mendapatkan cerita motivasi dan inspirasi dari leader Anda. Mereka juga sama kondisinya. Ya, mereka juga awalnya tanpa modal. Oke. Nah, mungkin ada yang mengatakan, apakah saya harus punya banyak relasi untuk bisa bergabung di bisnis ini? Bapak Ibu, ya, ini uniknya bisnis ini. Kenapa? Bisnis ini adalah bisnis networking. Bisnis ini adalah bisnis jaringan. Di mana ya, yang namanya bisnis jaringan, kita akan bermain dengan pelipat gandaan, atau kita akan bermain dengan faktor kali. Berbeda dengan Anda sebagai seorang sales, atau sebagai seorang marketing, atau sebagai seorang penjual. Tentunya Bapak Ibu harus memiliki banyak sekali relasi supaya Bapak Ibu punya banyak daftar nama untuk Anda jual produk itu. Tapi di sini relasi Bapak Ibu bisa lihat saya sendiri. Di bulan pertama saya jalankan di sini, tidak ada yang mau bergabung bapak sekalian. Kenapa? Karena memang ya latar belakang saya mantan gagal money game, tidak ada orang yang percaya sama saya. Bahkan orang terdekat pun tidak ada yang percaya sama saya. Saya datang ke rumahnya, dia sampai sembunyi di rumah. Di rumah sendiri sampai sembunyi. Ya, saya tunggu 2 jam, 3 jam, tidak mau keluar rumah. Itu karena takutnya saya ya. Ya, takut ditawarin, dikirain ini bis money game. Ya, tapi 1 bulan baru saya nol, 39 kali penolakan. Saya ingat sekali waktu itu. Apakah saya menyerah? Ya. Dan saya membaca dalam sebuah buku mengatakan adalah orang sukses punya 1001 cara untuk sukses, tapi orang gagal punya 1001 alasan untuk gagal. Misalnya, saya tidak mau menjadi orang yang gagal itu. Kalau saya berfokus pada alasan, akan lebih banyak alasan yang saya dapatkan. Tapi kalau saya berfokus pada solusi, akan ada banyak solusi yang hadir, yang datang, dan saya bisa gunakan solusi itu. Dan akhirnya bulan kedua saya berusaha, dan saya bisa merekrut 7 orang nasabah. Dan 7 nasabah ini berkembang terus, dan akhirnya 2 tahun 7 bulan saya jadi klon agensi. Oke. Nah, jadi tidak harus punya banyak relasi. Karena apa? Karena ini bisnis networking. Ya, konsepnya adalah Bapak Ibu membangun jaringan. Konsep membangun jaringan adalah bagaimana cara Anda menggali kedalaman. Dari sedikit orang bisa berlipat-lipat karena adanya faktor kali tersebut. Nah, berikutnya, apakah di sini harus bisa bicara? Ya, semua ini bisa dipelajari, bos sekalian. Ya, Bapak Ibu bisa, mungkin awalnya Anda takut bicara di depan umum, mungkin Anda takut bicara di depan panggung, mungkin Anda takut presentasi, tapi Bapak Ibu lakukan terus. Karena apa? Karena kuantitas akan mengalahkan kualitas. Sama Bapak sekalian, saya juga awalnya takut bicara depan umum. Saya juga awalnya takut presentasi, apalagi saya dihantui oleh trauma-trauma masa lalu. Ya, saya dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah. Dan waktu itu saya sedang jalankan bisnis network, bagaimana mental saya waktu itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya fokus pada solusi. Saya lawan ketakutan saya itu, bos kalian. Ya, semua orang bisa, asal mereka mau belajar. Oke? Nah, terus apa resiko di bisnis ini? Resikonya adalah hanya satu ya, Anda ditolak, bos kalian. Tidak sampai Anda resikonya sampai seperti Anda buka bisnis konvensional dengan modal ratusan juta, jika bisnis Anda bangkrut, uang Anda hilang, atau tidak sampai Anda kehilangan nyawa mungkin ya. Di sini resikonya hanya ditolak ya. Yang namanya ditolak kalau Anda lakukan dengan bermain banyak angka gitu ya,
Anda ditolak, next, cari yang lain, ditolak, next, cari yang lain. Anda pasti akan menemukan orang yang tepat. Karena di bisnis ini, ya bukan masalah bagaimana hebatnya Anda meng-closing orang, tapi di bisnis ini adalah bagaimana hebatnya Anda untuk melakukan pengulangan secara konsistensi. Sehingga suatu saat nanti Anda akan menemukan orang yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, dan penyebab kegagalan di bisnis ini justru, ya, salah satunya yaitu berhenti terlalu cepat. Ya. Berhenti terlalu cepat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang gagal seharusnya di bisnis ini. Yang ada adalah Anda hanya berhenti terlalu cepat saja. Kalau Anda terus konsisten, bertahan, Bapak sekalian, saya yakin Anda pasti bisa jadi crown agency. Ya. Dan saya rasa sih sekarang ini lebih mudah ya untuk jadi crown agency daripada dulu ya, 2014. Bayangkan saya di Bali mengembangkan bisnis ini. Saya tidak pernah ketemu Pak Kwanjen, saya ketemu Pak Kwanjen waktu posisi goal agency malahan ya. Dan waktu itu formulir masih manual. Formulir masih manual, tidak ada Mobis. Dan waktu itu Bali hanya dijatah, bayangkan. Kita dijatah formulir starter kit datang ke Bali cuma 200 waktu itu, sementara kita ada closingan 300 sampai 500 closingan. Jadi terpaksa kita harus pending closingan itu. Ya. Kita sendiri yang pending, kenapa? Karena jatah starter kit cuma 200 setiap bulan. Dalam hal untungnya setiap bulan nambah terus. Ya. Nah, 2014 itu masa kelam kita. Tapi per Juli 2016 muncullah 3M Mobis. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu tidak perlu dijatah lagi untuk beli ID. Ya, Bapak Ibu bisa beli unlimited sepuasnya, Anda bisa beli yang Anda punya duitnya. Ya, kalau nggak punya duitnya nggak usah beli. Nah, jadi Bapak Ibu, justru kalau saya katakan saat ini Anda bisa lebih cepat daripada kami. Kenapa? Karena Anda sudah online, apalagi sekarang sudah ada Zoom meeting. Ya, Anda bisa jangkau di seluruh dunia bahkan bisnis ini. Oke, penyebab kegagalan bukan dari faktor perusahaannya, tapi biasanya dari faktor Anda sendiri berhenti terlalu cepat. Jadi jangan berhenti terlalu cepat. Oke, selesaikan apa yang Anda mulai, Bapak sekalian. Anda mulai assign, Anda mulai bergabung di bisnis ini, selesaikan jadi crown agency, jangan setengah-setengah. Oke, nah Bapak Ibu, ini track record saya ya. Di bulan Mei saya bergabung di bisnis 3M Networks, bonus saya periode Mei masih 0. Di bulan Juni saya dengan mereka 7 orang, saya gali kedalaman. Ya, karena saya sudah tidak punya teman lagi. Waktu itu saya manfaatkan data nama downline saya gali kedalaman, saya bantu presentasi, dan akhirnya di bulan Juni saya tembus di leader agensi waktu itu dengan income kalau nggak salah kurang lebih sekitar 3,6 juta ya. Dan Juni, Juli, Agustus saya posisi bros agensi, waktu itu income kurang lebih sekitar 6 jutaan di bros agensi. Agustus, September saya turun peringkat di posisi tim agensi. Dengan bangga saya mengatakan, saya turun peringkat, Bos sekalian. Kenapa? Ya karena saya sudah crown agensi. Ya. Kalau saya belum crown agensi, saya malu karena turun peringkat. Jadi pastikan Anda jadi crown agensi dulu, baru Anda bangga katakannya pernah turun peringkat ya. Nah, bayangkan ketika itu bonus saya dari 6 juta, 7 juta bisa turun sampai 1,5 juta ya. Dan saya harus bayar cicilan belasan juta waktu itu. Nah, ini yang menyebabkan saya harus gadai cincin pernikahan saya. Bayangkan waktu itu waktu resesi sudah keren-keren tuh masukin cincin ke jari, wah keren banget, wah, romantis lah ya. Dan akhirnya bulan September cincinnya dibuka, dimasukin ke jari kasir pegadaiannya gitu. Alias saya sekolahkan di rumah hijau alias pegadaian. Nah jadi Bapak Ibu, itu ya turun peringkat itu rasanya nyesek banget. Kenapa bisa turun peringkat? Karena waktu itu satu gerbong jaringan saya pindah ke bisnis MLM lain, ya pindah ke MLM lain. Dan waktu itu Bapak Ibu terus terang, saya juga hampir tergoda, ya, hampir tergoda. Kenapa? Ya, pindah satu gerbong dan saya ditawarin. Nah, saya mulai goyah waktu itu karena mungkin masalah keuangan, saya butuh uang cepat waktu itu. Saya mulai goyah dan waktu itu juga masalah administrasi yang agak kacau waktu itu. Dan saya bicara sama istri saya mengatakan saya mau pindah waktu itu. Dan istri saya mengatakan, dan istri waktu marah-marah dengan saya, Bos sekalian. Ngapain kamu pindah? Ini sudah untung ada orang yang percaya sama kamu. Ya kalau kamu pindah, siapa lagi mau percaya sama kamu? Saya dimarahin. Dan untungnya saya mau nurut, ya. Saya tidak jadi pindah, dan akhirnya saya lanjut lagi dan jadi crown agency. Untung Bos sekalian, ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada istri saya, luar biasa. Mungkin aplaus untuk istri saya dulu. Oke. Dan beliau adalah pahlawan buat saya. Ya, tanpa beliau saya tidak jadi crown agency hari ini. Oke. Nah, bulan Maret saya di posisi Silver Agency. Bulan Maret Silver Agency itu bertepatan dengan mau kelahiran anak saya yang pertama. Dan menariknya, saya hanya butuh waktu 1 bulan Bapak sekalian untuk di posisi Gold Agency. Maret Silver Agency, April Gold Agency. Dan Agustus 2015 saya di posisi Platinum Agency,
Januari 2016 saya posisi titanium agensi, dan Desember di posisi crown agensi. Ya, hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun 7 bulan. Ya, saya akan membahas ada 7 mindset crown agensi yang saya bisa pelajari selama saya berproses selama hampir 4 atau 5 tahun ini. Siapa kita?